semua silakan duduk. Kesempatan indah buat saya untuk khotbah di kedua pada umum. Jadi saya selalu khotbah di pagi. Kalau saudara belum pernah datang pagi, sekali-sekali datang saudara. Ngantuk memang karena pagi. Tapi tenang aja, Tuhan nggak bakal izin kita melewatkan kesempatan untuk mengenal Dia lebih dalam. Dan percaya deh saudara, Tuhan nggak bakal izin kita ngantuk bahkan di pagi hari. Ya, jadi coba datang pagi, percaya deh ngantuk. Walaupun bentuknya pengajaran beda sama ibadah siang, kita lebih celebration. Hari ini saya berkesempatan dari Bapak Gembala bilang kamu gantiin om mesti ke Kanada. Jadi khotbah hari ini jam 10 dan nanti siang ada kejutan buat saya. Hari Rabu kemarin tiba-tiba di kontak ada orang bilang Kak bisa ganti pendeta khotbah di mana? Saya semangat terus tiba-tiba bilang di ini Kak, di Lapas Cipinang. Kaget banget saya pikir di Rutan Cipinang, karena kalau di Rutan saya ada backingan ya Pak, udah ada kenalan di sini. Dan saya pernah khotbah dulu tahun 2011, nggak lama setelah saya mulai melayani di mimbar. 2011 saya khotbah di Lapas kelas 1 Tangerang, dan itu kesempatan yang tidak pernah bisa saya lupakan, dan sekarang saya ada kesempatan indah lagi ntar siang. Mohon dukungan doanya, karena saya sangat membutuhkannya pastinya, dan bersyukur banget kemarin teman saya bilang di doa mereka dia masuk gereja Reform di bawah Stephen Tong, dan dia bilang di komselnya dia, saya didoain saudara, pelayanan saya didoain, dan dia bilang dari semua pokok doa yang paling panjang yang ini, ketika doain bahwa saya bakal pelayanan di satu tempat ini, dan saya bersyukur, saya percaya seluruh sorga di pihak saya, jadi tidak ada yang perlu saya takutkan ya. Ini kesempatan indah, sekali lagi saya akan merecap, bilang bahasnya apa ya? Saya akan rangkum seri kita bulan lalu, bulan kasih sayang. Kalau kata dunia, Februari, kita main Valentine. Ada empat jenis kasih yang kita pelajari sepanjang sebulan kemarin di pagi. Jadi saudara yang rindu pengajaran yang bentuknya berseri bisa datang di ibadah pagi 7:30 tempat yang sama. Hari ini kita udah mulai seri baru mengenai throwback, setelah kita mengingat kembali apa yang dilakukan 2000 tahun yang lalu. Tapi di bulan lalu saya akan rangkum saudara, jadi saudara hari ini bukan dapat double portion doang, itu biasa, katakan yes. Kalau dengar double portion saya katakan yes saudara. Tapi saudara hari ini dapat double portion, katakan yes. Oke. Jadi bukan cuma 1, 2, 3 tapi 4. Hari ini saya akan membahas semua jenis kasih. Berapa kita yang Kristen dari kecil atau dari dulu Kristen pasti pernah dengar. Ada 4 macam jenis kasih, ada storge, ada philia, ada eros, dan ada agape. Oke, hari ini saya akan mulai dengan agape saudara. Siapa yang udah pernah dengar boleh tahu, jadi saya nggak harus ngulang banget. Oke, udah pernah dengar ya? Saya akan mulai dari yang paling indah dulu, dan yang terindah, dan yang diberikan oleh Tuhan bagi kita, yaitu kasih yang namanya agape saudara. Dan kita kenal sebagai istilah-istilah Kristen, kayak agape itu kayak disebutnya unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Oke, cinta yang tak bersyarat. Jauh sebelum kita lahir Tuhan udah mengasihi kita. Jadi nggak perlu kita bisa melayani dulu, nggak perlu kita bisa nyumbang gereja gede dulu baru Tuhan sayang sama kita. Kasarnya Dia udah bangga sama kita sebelum kita lahir saudara. Dan itu kasih yang tanpa syarat diberikan bahkan sebelum kita bisa melakukan sesuatu yang indah buat Tuhan. Nah ini dia agape. Saudara, kita mulai dengan ini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Saya pakai bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan di sana ditulis oleh seorang yang menurut saya paling kompeten untuk menulis tentang cinta di Alkitab, saudara, namanya Yohanes. Julukan dia cukup layak untuk di bahasa Indonesia diiriin, membuat kita iri karena dia disebut sebagai the one that Jesus loves. Wow, Allah kita adalah kasih, benar. Dan ketika kasih jadi manusia, dibilang apa? Dia mengasihi satu dari 12 muridnya ini lebih dari yang lain, dan disebut sebagai murid kesayangan Yesus. Dan saya yakin orang ini paling tahu apa artinya disayang, apa artinya cinta, dan ini yang dia tulis. Dan saya percaya ini rangkuman arti cinta menurut Tuhan, saudara, bukan menurut kita. Karena kalau menurut saudara dan saya, kita semua, kalau saya tanya nih ya, Pak, menurut Bapak arti cinta apa? Mulai dari yang paling belakang, semua akan jawab beda-beda saudara, tergantung kadar keromantisan masing-masing, ya kan, kadar kegombalan masing-masing. Kalau saya bilang kita semua punya pandangan-pandangan filosofis ataupun bahkan teologis tentang cinta, tapi ini apa kata firman Tuhan tentang cinta? Inilah kasih, this is love. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Jadi lebih dahulu mengasihi kita.
Karena agama bentuknya selalu bentuknya gini, kalau kita baik, kita pelayanan, kita kasih, kita taat, Tuhan sayang sama kita. Tapi Kekristenan sesuatu yang menarik, karena dibilang bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang mengasihi kita dan mengutus anaknya supaya melalui dia, melalui Yesus, kita mendapat pengampunan atas dosa-dosa kita. Kalau saudara buka 1 Yohanes 4, dikatakan ini ayat 10, saudara, di ayat 12 dibilang ini, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Tuhan. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Itu ayat 12. Kenapa ada ayat itu? Setelah menjelaskan apa arti cinta. Karena artinya satu, yang pertama adalah Yesus adalah cinta yang dibuktikan. Ya kan, karena kalau sebelum Yesus datang jadi manusia dan mati buat kita, cinta dari Tuhan buat kita bentuknya sifatnya antara abstrak atau kalau kalian lebih rohani bentuknya transenden, saudara, sesuatu yang awam, sesuatu yang ya begitulah kayaknya gitu. Kita berharap benar itu yang dibilang bahwa Tuhan mengasihi kita. Tapi di dalam diri Yesuslah kita tahu persis bahwa kasih Tuhan bagi kita itu pasti dan nyata, karena cinta bukan cuma diomongin tapi harus dibuktiin. Dan apa buktinya bahwa Tuhan mengasihi kita? Karena ketika agama nampaknya gagal meyakinkan kita bahwa Tuhan sayang sama kita, karena umumnya kita akan berpikir Tuhan sayang sama kita kalau hidup kita baik-baik saja, kalau kita terlahir tanpa cacat, kalau kita bahkan di dalam kehidupan kita bertumbuh dan berkembang jadi makmur. Nah kalau sakit terus gimana? Kalau cacat ganda dari lahir gimana? Kalau miskin terus gimana? Kalau nggak ada yang sayang sama dia, kalau nggak ada yang terima kita sebagai manusia gimana? Gimana cara yakinin seorang yang terlahir cacat ganda dari keluarga broken home, miskin dari lahir sampai mau mati, gimana cara kita yakinin dia bahwa Tuhan sayang sama dia? Karena jawaban filosofi tertinggi cuma ini doang, saudara. Ya, at least masih hidup lah, bersyukurlah buat hidupmu. Percaya deh, coba ngomong kayak gitu sama orang yang mengalami, saya bilang ketidakberuntungan ini, dia akan marah dan bilang kayak, kalau gue tahu hidup kayak gini, gue gak mau hidup. Siapa yang mau hidup? Lu mau tahu kenapa gue cacat ganda? Karena orang tua gue gak mau gue lahir. Berusaha digugurin tapi gagal, jadi cacat. Dan gimana cara kita yakinin? Karena kata ya etis masih hidup, syukurlah hidupmu, gak berlaku buat dia. Gimana cara kita yakinkan pada orang ini bahwa Tuhan bukan cuma ada, tapi Tuhan sayang sama dia? Jawabannya sederhana. 2000 tahun yang lalu Tuhan memilih jadi manusia, hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan, dan dia mati sebagai tumbal menggantikan posisi kita biar kita bisa hidup kekal. Cintanya Tuhan dibuktikan. Cintanya Tuhan berhenti jadi transcendence dan berhenti jadi filosofis atau teoritis ketika Yesus mati di kayu salib. Di situ kita tahu persis bahwa Tuhan bukan cuma sayang, tapi apa? Terlalu sayang. For God so loved the world that He gave His only Son. Dan ini yang terjadi, saudara. Percayalah, Tuhan mengasihi kita jauh ketika kita belum mengasihi Dia. Di Roma 5 ayat 8 ada di situ, slide-nya boleh next. Roma 5 ayat 8 dikatakan di sana, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita. Menyatakan, dibuat menjadi nyata, dikasih tahu, benar-benar diperlihatkan. Tapi Allah menyatakan kasih-Nya kepada kita ketika Kristus mati untuk kita. Pada waktu kita udah saat teduh nggak bolong, pada waktu kita udah bertobat, pada waktu kita udah mulai pelayanan. Enggak, ayat itu bilang pada waktu kita masih orang berdosa. Jadi Yesus mengasihi kita sebelum kita yang tadi indah, sebelum itu, jauh sebelum itu. Dan ini yang terjadi, saudara. Agape itu cinta yang bukan cuma unconditional tapi unstoppable. Bukan cuma tanpa syarat tapi tidak bisa dihentikan. Saudara mesti ngerti. Dari awal ini yang terjadi. Saya akan rangkum Alkitab secara cepat, saudara, dari depan. Oke, ini yang terjadi. Tuhan ciptain manusia di hari terakhir penciptaan, hari ke-6. Kenapa? Karena semuanya disiapin dulu. Dan perintahnya sederhana, Tuhan kasih satu dunia buat kita sebenarnya. Dia bilang, apa berkuasalah taklukkan semuanya, beranak cucu penuhi bumi. Dikasih semua. Normalnya kita berpikir secara daging, kalau kita punya seluruh dunia, pasti kita percaya Tuhan sayang sama kita, benar? Tapi nampaknya manusia pertama gak percaya. Karena Tuhan nampaknya kasih satu peraturan yang cukup berat buat mereka dan membuat mereka meragukan cintanya Tuhan. Iblis datang sebenarnya pada saat itu bukan berbohong, tapi dia membuat kita ragu bahwa Tuhan sayang sama kita.
Kalau udah dikasih seluruh dunia, saudara. Jadi buang jauh pikiran bahwa kalau kita punya seluruh dunia, nanti baru kita sayang sama Tuhan. Percayalah. Buat apa manusia memperoleh seluruh dunia, kata Yesus, tapi kehilangan jiwanya. Kita bisa nggak yakin bahwa Tuhan sayang sama kita walaupun kita punya seluruh dunia? Karena manusia pernah punya seluruh dunia, tapi cinta diragukan. Ini yang terjadi. Akhirnya gara-gara ada satu peraturan, manusia berpikir kalau dia sayang sama aku, kenapa dia diumpetin? Bukan mestinya semuanya boleh. Semuanya boleh bukan artinya seorang sayang sama saudara. Kalau orang tua gila yang memperbolehkan anak yang melakukan apapun, itu namanya nggak sayang, itu namanya nggak peduli, saudara. Saudara harus tahu. Ya udah terserah lu lah mau ngapain, itu bukan sayang, itu nggak peduli. Kalau peduli pasti terus dikasih tahu, pasti terus diarahin. Itu namanya peduli, itu namanya cinta. Bukan dibiarkan terus dari dalam dosanya. Kita hidup di era dimana ketika kita menegur seseorang, orang akan bilang kayak, oh, lu mau hakimi gue, oh jadi situ lebih suci dari kita, gitu kan? Soalnya ketika ada orang yang hidup dalam dosa dan kita tegur, kita datang dengan teguran, kita dibilangnya judgmental. What? Saya tahunya gini, seorang yang dari dulu kalau saya lagi hidup dalam kesalahan, dia datang tegur saya dan omelin saya dan suruh saya melakukan yang benar, I call them my parents. I don't call them judgmental. It's love, I know it's love. Saya sebut mereka orang tua saya, bukan hakim. Tapi kenapa kalau sekarang kita ada tegur orang yang hidup dalam dosa dan kita tegur, kita dibilang judgmental? That's weird. Tapi itu yang terjadi. Manusia pertama gak percaya bahwa Tuhan sayang sama dia. Cinta diragukan. Akhirnya manusia jatuh dalam dosa, bermasalah. Ini yang terjadi, saudara. Selanjutnya, cerita kita begini-gini terus diulang-ulang. Ya, Tuhan ngomong, manusia gak mau dengerin. Akhirnya manusia masuk dalam masalah, kena masalah sendiri, kena batunya, mulai nangis, ya kan? Tuhan tolong kita dong, sorry deh, gitu. Oke, nangis. Akhirnya Tuhan tolong. Oke, abis Tuhan tolong, ulang lagi dari awal, saudara. Tuhan tolong nih, Tuhan mulai ngomongin lagi kan? Nah, makanya kan Tuhan udah bilang, nih, makanya sekarang gini, apaan sih? Nggak mau ah? Gitu. Jadi lucu loh, kita hidup di dalam apa ya? Saya bilangnya kebingungan spiritual, di mana kita gini, kita rindu Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tapi ketika dia mulai campur tangan, kita bilang kayak, ini hidupku, jangan ikut campur. Gimana cari campur tangan tanpa ikut campur, saudara? Aneh kan? Itu kita. Kita selalu rindu Tuhan ikut campur tangan, tapi ketika dia mulai campur tangan, kita bilang dia ikut campur. Agak aneh saudara manusia itu. Itu kita. Dan itu ulang terus, saudara. Tuhan ngomong, Tuhan suruh, nggak dilakukan. Kena batunya, minta tolong, ditolongin, ulang lagi dari awal. Gitu terus. Itu yang terjadi, saudara. Jadi cinta bukan cuma diragukan, cinta dimanfaatin, saya bilangnya. Saudara tahu nggak kalau punya teman atau saudara yang cuma datang ke Anda ketika dia kena masalah atau lagi perlu sesuatu? Suka nggak punya teman kayak gitu? Enggak kan? Kita akan sebut dengan 4 kata ini, bahasa Betawi, resek. Ih, males banget sih punya teman kayak gini. Datang kalau ada masalah doang. Tapi tanpa sadar kita mendekati Tuhan dengan mental yang sama. Mental resek itu, saudara. Saya bilang Kristen masbuloh. Segera masalah nih buat Allah. Jadi ketika ada masalah baru kita cari Tuhan. Masbuloh, ingetin kata-kata itu. Mestinya nggak ada, saudara. Teman macam apa gitu? Anak macam apa kita kalau cuma datang kalau ada modusnya doang? Dan itu kita. Cinta bukan cuma diragukan, cinta dimanfaatin. Lebih lanjut lagi, tapi Tuhan tetap tidak berhenti. Ingat, ini bukan cuma unconditional love, this is unstoppable love. Sepanjang cerita Alkitab dan sepanjang hidup saya tahu dia tidak pernah berhenti mencintai saya. Ketika saya meragukan cintanya dan saya manfaatin cintanya, dia tetap mengasihi saya. Dia tetap setiap era, saudara mesti ngerti, tiap generasi, tiap zaman Tuhan bangkitkan seorang nabi atau lebih di era itu. Nabi tugasnya cuma sederhana, menyampaikan pesan Tuhan langsung dari hatinya Tuhan untuk diberitakan kepada umat, biar umat mau dengar dan tahu persis bahwa Tuhan punya impian yang luar biasa. Tuhan punya destiny yang luar biasa dalam hidup seorang. Tapi apa, saudara, sejarah mencatat yang terjadi. Nabi artinya apa? Tuhan mau ngomong sama kita. Ingat, sejarah mencatat cinta bukan cuma diragukan, tapi dimanfaatin. Bukan cuma dimanfaatin, setiap nabi dibunuh sama eranya sendiri. Artinya cinta dicuekin. Tuhan ngomong nih, kayak dia ngomong, bodo amat, dan akhirnya dibunuh. Tiap nabi kayak gitu terus. Itu berkali-kali. Yesus sampai ngedumel, saudara. Dalam satu cerita ada perumpamaan, ada seorang penggarap, punya tanah nih. Ada seorang pemilik tanah, dia menyewakannya kepada penggarap-penggarapnya. Terus udah waktu tibanya nih, saatnya menuai hasil, akhirnya dia kirim hamba-hambanya untuk
Gimana nih hasilnya? Terus saudara mesti tahu, hamba-hambanya setiap yang dikirim dibunuh, saudara. Pukulin, dibunuh, ini cerita Yesus sendiri. Dan akhirnya sang pemilik tanah bingung nih, gimana lagi ya, dibunuh-bunuhin semua nih, orang gila ya. Oke, gue kirim anak gue. Yesus, ini kata-kata Yesus sendiri, anakku pasti disegani. Pasti mau didengar nih anak gue nih. Saudara mesti tahu, ketika anaknya datang apa yang terjadi? Ini terjadi di sepanjang hidup Yesus. Khotbah Yesus yang pertama secara duniawi gagal, saudara. Karena bukan cuma nggak diundang, dia hampir dibuang dari tebing. Saudara mesti ngerti. Ini kita di lantai 3, saudara. Kalau khotbah saya berhasil apa enggak nanti, kalau saudara ada yang emosi banget nanti sampai mau dorong saya ke bawah nih dari lantai 3, itu artinya khotbah saya gagal, benar ya? Itu yang terjadi. Khotbah Yesus pertama kali di markasnya sendiri, di gereja yang dia tiap minggu ke situ dari zaman sekolah minggu, dari zaman diserahin malah. Dia mau dibuang dari bukit, saudara, digiring rame-rame, mau dibuang. Dan tidak sebelum kata ini muncul, Yesus bilang gini, Nabi emang ditolak pasti di kotanya sendiri. Terus tiba-tiba orang-orang ngomong gini, ketika khotbahnya udah mulai tajam, udah mulai menjurus ke self-righteousness, ke kesombongan dan dosa. Ya kan di situ dia ngomong tentang ras, betapa Israel sebagai umat pilihan, dan dia ingetin sejarah, lo emang nggak lupa, waktu itu banyak orang kusta di Israel, tapi yang disembuhin bukan orang Israel. Ada banyak perempuan janda di Israel, tapi yang dibantu sama Tuhan, bukan yang dari Israel. Tiba-tiba gitu, terusik semua. Kesombongan yang terusik, dosa tersembunyi di dalam. Tiba-tiba mereka ngomong gini, ini bukannya anak Yusuf tukang kayu di pengkolan itu? Gitu. Tiba-tiba ingat. Ketika Tuhan kirim anaknya, ya, dia direndahin, saudara. Diragukan sama semua orang. Saudara, semua orang ini artinya semua orang. Yesus tuh terkenal pengkhotbah kontroversial, saudara. Sampai beberapa kali mau dipukulin. Mamanya sampai bilang gini sama orang-orang, dia memang gitu, hashtag, dia mah gitu orangnya. Mamanya sampai bilang, bahasa Inggris dia lebih jelas, soalnya mau bilang gini, dia mau gila, udah diamin aja. Kayak gitu, saudara. Dan ini adik-adiknya lebih parah, saudara. Yesus kan bikin mujizat ya. Tiba-tiba ada yang ngomong, kalau bikin mujizat tuh jangan di kampung kok, gak ada yang lihat. Bikin tuh di kota. Kasarnya apa? Dia diraguin sama adik-adiknya sendiri. Wah, jauh banget. Cinta bukan cuma diragukan, cinta dimanfaatin, cinta dicuekin, dan ketika cinta jadi manusia, cinta direndahin, saudara, dibully, diremehkan. Tapi cinta nggak berhenti, saudara harus ngerti. Dia tetap maju, mencintai kita semua, kita memberitakan ada kesempatan di dalam Tuhan, ada kesempatan untuk sekali lagi jadi indah. Dipilih 12 murid kalau saudara kulit gak ada yang jelas, saudara, sama kayak kita. Gak ada yang jelas. Jadi jangan pernah merasa, kalau gue jadi Petrus mah gue gak nyangka 3 kali, 33 kali 33 kali, ya kan? Kita pikir kita kalau jadi Petrus gak nyangkal, enggak. Kayak lu percaya deh, kita udah nyangkal Yesus lebih dari Petrus, saudara. Kita gak lebih bagus dari, kalau gue jadi Yudas, jahat banget, 30 ribu perak, murah banget. Kalau gue mau jual 3 miliar, ya sama aja jual juga judulnya, ya kan? Cinta tetap maju, tetap ngotot untuk mencintai. Dan saudara mesti ngerti, 12 dari murid Yesus ketika dia disalib, tinggal 1, the one that Jesus loves. Yang berkhianat berapa orang berpikir cuma tahunya 1, namanya Yudas. Yang berkhianat 11, saudara. Kalau 1, kenapa yang lainnya nggak ada pas disalib? Karena semua berkhianat. Cinta diragukan, dimanfaatin, dicuekin, direndahkan, dan dikhianati. Bahkan berakhir cinta dibunuh. Cinta berusaha dihentikan oleh kematian, tapi saudara mesti ngerti, cinta itu lebih kuat. Bukan cuma sekuat maut, dia lebih kuat dari maut. Dia cuma bisa nahan Yesus 3 hari. 3 hari dan maut mesti melepaskan sang cinta, karena cinta nggak bisa dihentikan oleh kematian. Ada di sini yang udah kehilangan orang tuanya, yang dikasihi ayah atau ibu? Ada. Saya tunjuk satu random, om, ayah ibu udah nggak ada atau ayah atau ibu udah? Ayah udah nggak ada. Ketika ayah berpulang, cintanya om buat dia berkurang atau hilang atau masih ada? Tetap ada. Ya, lihat, cinta nggak bisa dihentikan sama kematian, nggak bisa. Kalau ketika orangnya udah nggak ada, kita tetap sayang sama dia. Cinta tuh nggak bisa dihentikan. Makanya dia cuma bisa menahan Yesus 3 hari. 3 hari kemudian dia bangkit. Keren banget cinta
Unstoppable, bukan cuma unconditional tapi unstoppable. Pertanyaannya tetap berlanjut, kenapa Tuhan tetap ngotot banget untuk mencintai kita? Kenapa? Karena gini, seperti lagu tadi, saya nggak janjian sama Lewi, dia bilang lagu itu bagus banget. Karena saya percaya Tuhan melihat dalam diri kita potensi yang dia miliki, karena pada mulanya dia menciptakan kita segambar dan serupa sama dia. Artinya if there's one virtue that we have in common with him, that's supposed to be love. Kalau ada satu-satunya persamaan yang kita miliki sama Tuhan, mestinya itu kasih. Karena itu dirinya sendiri. Mesti ketika dia ngeliat kita, dia ngeliat dia. Kita cermin dibilang kayak gitu. Tapi udah terlalu rusak. Terlalu rusak. Dunia ini gak ngerti apa arti cinta, gak ngerti. Dan itulah alasan yang paling jelas kenapa Tuhan ngotot banget mau mengasihi kita. Karena dia tahu agama gak bisa merubah orang. Surga gak cukup menggiurkan, neraka gak cukup mengerikan untuk bisa membuat kita berhenti dari egois dan membunuh siapapun yang menghalangi langkah kita. Saudara mesti ngerti, keegoisan itu secara gak langsung orang kalau lihat kayak gini. Ketika kita marah, makanya saya bilang, ketika orang marah sama orang membunuh sama aja hukumannya. Karena apa? Marah itu sebenarnya pembunuhan terjadi di dalam hati. Itu dia. Itu benar. Pembunuhan di dalam hati. Dan siapa yang bisa merubah kita dari dalam? Pertanyaannya itu, apa yang bisa merubah kita dari dalam? Yang bisa mengubah seorang manusia yang saya tahu sampai sekarang cuma satu. This force called love. Cuma cinta yang bisa merubah orang. Saya punya teman yang narkoba parah, 2 kali overdosis. Di overdosis kedua ketika dia berhasil sadar, mamanya memohon di kakinya, sujud mamanya, bilang, please stop this, hentikan kabel off, come on, jangan dong sayang, ini kedua kali kalau kamu lewat gimana? Mamanya nangis di bawah kakinya, dia nggak berubah, sama sekali nggak berubah. Ada mas tolol, barang di rumah tuh udah habis loh, dijual-jual. Terus dia mesti ngerti apa yang berubah dia. Tiba-tiba ada suatu ketika di mana dia tanya sama mama kan kemarin masukin aku ke rehab tuh, di mana sih aku mau dong ke situ. Tiba-tiba ini orang mau ngerehab dirinya sendiri. Mama tuh udah punya duit, mama udah punya uang, punya. Dia mau ngerehab dirinya sendiri, pakai duitnya sendiri. Mama penasaran, dia orang apa? Pastinya bahagia dulu pertamanya. Dia mencari tahu kenapa. Punya selidik ternyata dia lagi naksir gitu sama satu perempuan ini, dan dia ternyata anak pendeta. Jadikan aku indah. Gue pengen indah buat dia. Gue pengen jadi laki-laki yang tepat buat perempuan ini, tapi gue tahu gue jauh. Gue masih narkobaan begini, masih pencandu. Dan dia ke tempat rehab, datang sendiri. Tempat rehab. Ya Pak, selamat siang. Oh ini tempat rehab di atas. Iya benar Pak. Saya mau rehab ya. Oh siapa mau masuk Pak? Saya. Gak pernah ada orang gila yang datang ke tempat rehab buat rehab diri sendiri. Dan itu terjadi ketika dia jatuh cinta. Ada seorang yang cukup terkenal hamba Tuhan sekarang, teman saya bersyukur punya dia sebagai teman. Saya anggap dia teman. Saya kenal namanya Benny Batu Nasarani. Dia bertobat karena ayahnya tidak berhenti mencintai dia. Seorang sepak bola legendaris yang semua pialanya dan semua trofinya udah dijual habis sama anaknya buat narkoba, dan sekarang 2 dari anaknya memerangi narkoba. Keren. Dan itu yang saya tahu, love is the only force that I know capable of changing us inside out. It's true. Dan ini alasan kenapa Tuhan mencintai kita tanpa henti, karena dia tahu cuma cinta yang bisa merubah kita. Coba lihat satu ayat lagi di situ sebelum kita maju ke 3 jenis kasih lainnya yang akan sangat dipengaruhi, bahkan ditransformasi, diubahkan oleh cinta yang disebut agape ini, yang C.S. Lewis tulis sebagai, bukan overstatement tapi benar, kasih Kristen. Cuma orang Kristen yang tahu Allah mengasihi kita ketika kita masih berbuat dosa, dia kirim anaknya untuk mati buat kita, untuk menjadi perdamaian bagi dosa. Cuma orang Kristen yang tahu cinta ini, dan kita punya potensi untuk mengubah dunia. Oh ya, if we could love, kita punya potensi. Boleh slide-nya tadi, Ben, yang terakhir.
Ada 2 slide, yang satu rangkuman dari Lukas 6. Saudara bisa buka ke situ, Lukas 6. Ayat yang kalau saudara perhatiin, saya khotbah jarang jam 10, dan mungkin saudara ini orang khotbah ini terus pendeta atau ayat lain atau gimana? Bukan saudara, ini yang Tuhan tekan di hati saya terus menerus. Karena apa? Masih sebagian besar dari kita kayak tuyul bayul, saudara, gagal maning. Ngerti apa soal? Ngerti? Karena fail to love is fail to live. Kita dikasihi untuk mengasihi. Ketika kita gagal mengasihi, kita mau perpuluhan gak pernah bolong kayak bodoh amat. Tuhan gak miskin. Jangan pernah ada punya mental di sini datang karena gue donatur terbesar gereja ini, jadi gue datang mah kadang-kadang aja. Salam tempel, Pak, udah transfer ya. Salam dari saya dan keluarga buat Tuhan Yesus. Jijai banget. Yesus mati biar kita punya akses kepada Bapa, bisa berdoa sendiri, dan biar punya hubungan yang gak berdasarkan cuma sekedar transfer duit. Hubungan macam apa itu? Kayak lupa yang saya bilang, Tuhan gak miskin. Surga gak bangkrut kalau kita gak kasih perpuluhan. Paling gereja yang bangkrut. Ya, paling kita doang yang gak tahu gereja di mana kan. Bayar listriknya bayar, saudara. Tempatnya nyewa. Kalau masih mau duduk di sini nyanyi enak ya kan, ini bayar lah. Yang fair aja lah gitu loh. Ya kan, kalau satu tempat yang saudara suka banget, ya kan, saya baru sedih, saudara. Ada satu tempat ayam yang saya datangnya sekali-sekali, saudara. Tapi sekalinya datang saya beli banyak. Yang saya pikir kan ayamnya enak nih, pasti banyak yang beli. Kagak ada, saudara. Kemarin belum lama saya lewat, yang kamu TV ini enggak? Ya, betul. Lagi dirapin, saudara. Mau diganti sama toko apaan tau. Saya sedih, saudara. Saya merasa bersalah. Ini kayak gara-gara kita cuma kesana seminggu sekali. Mesti tiap hari catering dari sini biar dia nggak tutup. Enak loh sebenarnya. Nah kalau enak, mestinya apa, saudara? Ya kan? Nggak enak kasih tau kami, enak kasih tau yang lain, kan? Iya. Yang bikin gereja ramai siapa? Ya saudara. Kalau diberkatin, bawa orang lagi lebih banyak lah. Gereja sepi, kita pindah yuk. Lah makin tambah sepi, gara-gara lu nggak pernah ngajak siapa-siapa, terus bilang sepi terus pindah, ya makin sepi. Siapa yang bikin sepi? Terus siapa yang punya potensi bikin rame? Ya kita sendiri. Kalau enak, kalau nggak enak kasih tahu, kalau enak kasih tahu yang lain. Ngomongin apa sih sebenarnya? Iya, tadi mana saya tadi hilang? Lukas 6 ayat 35 tadi, mana slide-nya ada? Depan. Saya ingat ini di bawah perikop berjudul Kasihilah musuhmu, satu perikop yang paling menantang kedagingan saya. Karena ketika saya baca secara biasa, saya langsung bilang kayak, this is absurd. Kalau absurd, saudara, jayus. Gak mungkin bisa dilakukan ini. Gak mungkin. Saya dulu sempat berpikir bahwa agape, cinta Tuhan buat kita yang gak pernah bisa kita miliki. Karena cuma Tuhan yang bisa mencintai seperti ini, tapi ternyata saya salah. Dia memberikan cintanya biar saya bisa mencintai dengan cinta yang sama. The same unconditional and the same unstoppable love that He gave to me, so that I can love others unconditionally and unstoppably. Ya, apalah kalau itu istilah saya, mudah-mudahan saya nggak salah. Lukas 6, ya kan, disitu ada, pada kamu yang mendengarkan aku, ini firman Tuhan buat yang Kristen doang yang mau dengerin Yesus, yang gak prosetan. Saudara tahu Kristen prosetan itu pemeluknya paling banyak, saudara. Ada Kristen Katolik dan Kristen Protestan, tapi Kristen yang satu lagi ini yang di antara itu, saudara, ada Kristen Prosetan, dan itu yang paling banyak pemeluknya. Nah, baca Alkitab, kalau baca cuma asal baca, gak dengan firman, kalau mendengar sambil ngantuk-ngantuk, habis itu gak dilakukan. Makanya saya bilang, bagi kamu yang mendengarkan aku, ini ayat-ayat eksklusif buat mereka yang mau dengerin Yesus. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi orang yang menganiaya kamu. Ya kan? Berdoalah bagi yang mengutuk, berkatilah yang mencaci. Kasih, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Barang siapa minta, kasih. Barang siapa pinjam, mau syarat kembali. Gitu, dia bilang gitu kan? Mau syarat kembali kalau pinjam. Itu kan kayaknya gak masuk apa kan? Jadi apapun yang saudara ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuat aja duluan. Gak enaknya perbuat duluan gini, saudara, belum tentu berbalik, ya enggak? Kalau kita duluan ya, kita baik orang dulu nih, ntar bisa kemungkinan dijahatin loh, saudara. Ih, tahu gitu?
Ini gue biasa-biasa aja, ya kan? Jadi nggak sakit. Berapa kita parno ya kan? Udah nggak mau membuka hati karena udah terlalu sering terluka. Jadi nggak bisa tuh percaya orang lain, gue paling malas percaya orang. Kata Tuhan, siapa yang suruh percaya orang? Orang gue suruh percaya gue. Udah paling nggak malas gue ngandelin orang. Siapa yang suruh ngandelin orang? Tuhan udah bilang terkutuk orang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Udah bilang. Akhirnya apa yang bodo amat? Ya kan? Jadi akhirnya apa? Semua ini kalau kita mau coba lakukan rasanya rugi. Kenapa aku mesti mengasihi musuh gue? Namanya aja musuh. Dulu teman, dulu kita saling mengasihi. Sekarang gue udah gak mengasihi dia, makanya jadi musuh. Gimana cara mengasihi musuh? Itu istilahnya aja udah salah itu. Itu kan istilah yang menyangkal dirinya sendiri. Kasihilah musuhmu. Nah, itu teman. Gue udah gak mengasihi dia, makanya dia jadi musuh. Artinya apa? Orang Kristen gak boleh punya musuh secara gak langsung. Gimana caranya? Ntar kalau musuhin kita gimana? Gak masalah, tetap doakan. Kalau yang ngutuk gimana? Tetap berkati. Sulit ya? Tapi ayat itu saya suka di ayat 35 dan 36 sudah dikatakan mirip. Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Saudara bisa buka Alkitab saudara biar yakin saudara. Kalau muka saya pasti nggak yakin. Tetapi kamu, siapa kamu yang mendengarkan aku? Spesifik, eksklusif. Tetapi kamu yang mendengarkan aku, kasihilah musuhmu, buatlah baik kepada mereka dan pinjamkan kepada mereka. Siapa? Kepada musuhmu. Kalau saudara cari satu orang atau pribadi yang saudara, Tuhan kira-kira aku berbuat baik nih Tuhan, kira-kira panti asuhan mana ya yang aku mau salurkan sedikit zakat dan fitrah dan sedekah, apalah. Kata Tuhan, lu cari teman lo yang mana tuh, yang itu tuh, yang udah nggak pernah lu kontak itu, yang Facebooknya lu delete itu, yang nomornya udah nggak ada di handphone, udah lu hapus ribuan tahun yang lalu, yang itu. Yang mana Tuhan? Pura-pura gila ngana. Yang itu ngana tahu persis siapa dia, kan? Berbuatlah baik kepada mereka. Gila ngana banget. Nggak mau, saya maunya panti asuhan aja. Enggak kayak itu. Berbuatlah baik kepada mereka. Nggak pernah baca kitab memang anak. Kan kita so bilang, ya kan? Tadi bilang berbuatlah baik kepada mereka. Siapa? Musuhmu. Saudara mesti tahu, orang yang paling membutuhkan kasih kita adalah mereka yang nggak bisa dan nggak pernah mau balas. Mereka yang paling membutuhkan. Pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Dibilang di situ, saya nggak tulis di sini saudara. Maka upahmu akan besar. Di mana? Yang sekolah minggunya lulus pasti tahu. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oke, jadi jangan lagi di sini yang aneh-aneh. Oke. Karena di sini bonus saudara, di bawah kolong langit. Kalau nggak dikasih juga yang namanya bonus. Selama persediaan masih ada. Nggak, itu masih ada pasti persediaan. Tapi sekali lagi, upahmu besar di sorga. Tapi upah di buminya apa toh? Ada di situ. Jangan berhenti baca Alkitab tuh, lanjut terus. Dan kamu akan dilihat sebagai, enggak, kamu akan menjadi, enggak, bahasa saya bilang, you will be seen as, kamu akan dilihat sebagai the child of the Most High, kamu akan dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Dilihat sama siapa? Sama siapa? Musuhmu. Sama orang lain, sama dunia ini. Kenapa? Karena tidak seorang pun pernah melihat Allah. Tetapi when we love, somehow the world will be convinced that God is real as love. Saya punya beberapa teman ateis, dan 2 di antaranya bertobat bukan karena kalah debat sama saya. Satu, saya nggak pintar-pintar amat saudara. Jadi kalau mereka udah ngomong yang aneh-aneh, aduh stop, kepala gue sakit, taruh. Tetap ulang lagi gimana? Yang ngerti saya nggak nangkap saudara. Karena saya nggak sepintar itu untuk jadi ateis. Jadi makan siang ngobrol, saya yang bayarin. Berakhir dia bully saya habis-habisan saudara, karena pandangan saya, pandang lu sempit, gini gitu, terlalu fanatik, gini gitu. Akhirnya apa? Ya udah saatnya masuk bro, besok lagi ya. Besok lagi gitu lagi, lanjutin tuh perbincangan. Nggak kelar, kayak nampaknya saya nggak kapok dibully saudara.
Besok saya bayar makan lagi. Perbincangan selalu berakhir panas, saudara. Bukan karena makan di atas hot plate, tapi karena ini nggak kelar-kelar wajahnya, dan nampaknya saya dibully lagi habis-habisan karena pandangan saya dianggap terlalu fanatik dan tidak pluralis, nasionalis, cukur alis, apapun itu, alis-alis. Berakhir lagi, gagal lagi, berakhir kesel-keselan. Saya bilang besok lagi ya, bilang itu. Akhirnya salah satu berakhir di penjara. Dan di penjara keluarganya bahkan nggak ada yang mau jenguk. Adanya pahitan sama dia karena ditipu. Orang tuanya nggak pernah tahu. Orang tuanya datangin rumahnya sama orang-orang yang dia utangin. Dan akhirnya berantakan, pelayanan berantakan, semua berantakan. Dia berakhir di penjara. Sudah. Dan tebak siapa yang datang ke situ? Saya. Teman-teman ini bahan buliannya dia. Saya punya karunia itu, saudara, karunia dibully. Ketika saya dibully, timbul sukacita bagi lingkungan saya, saudara. Itu jadi berkat namanya, saudara, dengan cara yang aneh. Berakhir di situ. Seperti biasa, saya selalu bayar makan dan terakhir saya bawa makanan yang dia suka. Situ. Dan dia lihat, kenapa lu yang kemari? Kata dia, gue paling gak mau lu lihat gue ada di sini, gue malu. Keluarga gue aja malu, gak ada yang mau kesini. Tapi kenapa lu lagi dan lagi dan sekarang tetap bawain makanan? Padahal lu tahu semua pandangan kita berlawanan. Gak ada yang lu percaya, gue percaya, gak ada. Semuanya gue lawan. Dan semua makan siang berakhir gue bully lu habis-habisan. But why? Why bro? Why? Kenapa gue yang kesini datang bawa makanan? Kenapa? Lu lagi. Why? Kenapa lo gak berhenti? Saya akan jawab yang sederhana. Gue bilang ini karena Tuhan gue melakukan hal itu buat gue. Kadang gak pernah berhenti. Semua pandangan yang dia punya berlawanan sama gue. Semua ajaran dia gak logis buat gue dan gak ada yang gue bikin. Tapi dia tetap datang again and again, lavish his love for me, and he seems like he won't stop, and that's why I won't stop loving him. Nah, saudara dimenangin. 2 dari sekian beberapa teman saya ateis dimenangkan karena terus disayang. Akhirnya apa? Di situ dia nangis sejadi-jadinya, dia ngobrol. Akhirnya apa? Dia bukan cuma percaya bahwa Tuhan ada, tapi dia percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Itu yang penting. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, but when we love, somehow it's in us. And His love is too real for everyone to notice. Kamu akan dilihat sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Apa? Sebab Ia, boleh ayatnya muncul lagi, sebab Ia baik. Sebab Ia, the most high, Allah yang maha tinggi, baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saya cukup sedih diundang ke beberapa tempat khususnya ibadah Yud yang selalu ini ketika dibuka ruang kesaksian, saudara, selalu bunyi jangkrik itu dengar. Krik, senggol-senggolan. Akhirnya ketua Yud yang adalah pemimpin pujian, yang adalah soundman, yang adalah semuanya dia berangkap semua. Ya udah deh, gue kesaksian deh. Gimana ya? Kesaksian apa ya? Itu tuh udah jelas tanda-tanda paling jelas dari keterpaksaan. Dia bahkan nggak tahu apa yang mesti disyukurin. Soalnya dia merasa berhak hidup 1 hari lagi. Ini tadi kita nggak bersyukur ya, kebaikan Tuhan selalu tahu. Kita dikasih 24 jam dan belum tentu dalam hari itu kita pakai 2 jam buat Tuhan, belum tentu. Bahkan 20 menit belum tentu ada waktu buat dia. But somehow dia tetap bangunin kita pagi itu walaupun dia tahu potensi untuk Kristus memuliakan Tuhan di hari itu sangat kecil, bahkan tidak ada. But he won't stop. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan Ia baik terhadap siapa? Orang-orang jahat. Siapa orang jahat? Saudara pasti langsung kebayang di pikiran saudara, ya kan? Awaskan nanti, I'll see you in hell. Wih, orang yang ngomong gitu tuh orang-orang mau masuk neraka, saudara. Ya kan? I'll see you in hell. Sampai jumpa di neraka. Aneh banget. Pengen masuk neraka, saudara memangnya? Mau ketemu dia di neraka?
Enggak. Dendam itu mengubah manusia dari indah jadi monster, saudara. As you inhale. Tapi nyanyi di gereja, ya kan? Sorga itu tempatku. Home is heaven. One day, Lord, I will live in your court. You found me. Alah, kata Tuhan. Apa? Barusan kayak tadi pagi gue denger lu telepon as you inhale. Gue gak salah denger kan? Malaikat surganya nyata, tapi lu bilang barusan itu cita-cita lu mau ketemu orang yang lu benci di neraka. Kebencian membawa kita ke neraka. Saya pernah khotbahin ini. Ada dua hal yang menghalangi kita dari masuk pintu surga yang terbuka. Satu kepahitan, sama satu lagi ini kecintaan akan dunia ini. Saya pernah khotbahin itu. Ironis, saudara. Itu surga terbuka lebar selebar tangan Yesus di kayu salib, tapi nggak ada yang mau masuk. Karena satu kepahitan, gue nggak mau. Kalau dalam situ ada dia gimana? Tuhan dia siapa? Tuhan tahu kan siapa dia. Gitu. Jadi kalau dia masuk surga, saudara mau masuk surga. Itu kan anak yang sulung kan gitu kan? Kalau ada, Pak, Papa tahu kan saya nggak bakal masuk ke dalam rumah kalau masih ada dia. Itu dia. Dan ceritanya berakhir horor karena anak sulung itu mau masuk rumah. Karena adiknya diterima dengan pengampunan. Tidak mampu mengampuni akan menghalangi seorang dari masuk pintu surga yang terbuka lebar bahkan. Dan kecintaan akan dunia tentu saja. Ya kan, makanya komsel selalu sepi. Dalaman Alkitab apalagi persekutuan doa. Ya Allah, 2 orang doang sama si tante sama om itu. Dan itu karena dua-duanya suami istri lagi. Kalau nggak kenal nggak ada yang datang itu. Tapi bersyukur 2 atau 3 orang berkumpul Tuhan masih datang. Nah kalau Tuhan sendiri gimana? Kasihan si tante itu. Nah kita nggak bisa pungkirin saudara dari dulu namanya doa semalam suntuk. Karena nggak boleh bohong. Kalau suntuk mesti ngaku. Ini pantas nggak ada yang datang. Saudara Rabu ini kembali diadakan doa semalam suntuk. Kami undang semua yang ingin suntuk bersama kami. Nggak ada sih suntuk ngajak-ngajak. Ini nggak. Lo aja nggak bisa pungkirin gue itu bikin suntuk, bener? Kayaknya doanya mentok di langit gitu. Kenapa? Karena nggak ada pengampunan yang diberikan. Sejak kapan kita mengaku punya hatinya Tuhan, tapi ngampunin aja nggak bisa. Yang kita berdoa kayaknya mentok di langit, ya jelas aja lo nggak punya hatinya Tuhan, berdoa untuk gimana? Kenapa? Acara-acara gitu sepi karena dunia ini masih lebih menarik buat kita, benar? Itu surga terbuka, tapi udah ntar aja dah, kalau mau mati ntar juga masuk kok, masa sih nggak masuk? Akhirnya apa terus dicuekin terus tuh, masih ada yang lebih menarik, lebih indah daripada Tuhan. Itu surga terbuka, nggak ada yang mau ke situ. Sampai kapanpun gereja nggak bakal rame, saudara. Kasarnya kayak gitu. Bisa dibilang karena kecenderungan manusia pasti lebih rame. Lagi ada event besar banget nih, saya nggak mau sebut nanti, saya dibilang menentang musik tersebut. Oke. Tetap ramai di sana, bayar loh di sana, saudara, bayar mahal banget. Di sini kolektor sukarela, suka-suka dan serelanya. Benar. Jadi masih seperti pernah lagunya masih pusingnya. Siapa orang jahat, saudara mesti belajar ngaca dan tunjuk diri sendiri. Penjahat. Iya betul. Mesti ngomong gitu sama diri sendiri, ingatkan kita bahwa kita penjahat. Dan baru di situ kita tahu bahwa kita butuh kasih karunia ini. Kita ngaca. Kita ingatkan bahwa kita lah penjahatnya. Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, yang adalah kita. Dan terhadap orang-orang jahat yang adalah lagi kita. Ia baik terhadap kita. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Dan itulah ketika orang akan lihat you'll be seen as child of the Most High. Dan alasan kita mencintai, benar? Cinta memang tanpa syarat, tapi harus ada alasannya. Makanya tadi pembacaan kasihlah musuhmu rasanya nggak enak, rasanya rugi karena nggak ada alasannya. Kenapa kamu mesti mengampunin dia? Dia minta maaf aja kagak. Gitu. Kenapa mesti gue bantuin dia? Orang terakhir dia nipu gue, dia minjem duit belum pernah balikin. Kenapa? Kita butuh alasan, and this is the only reason I know why He wants us to love. Coba ayat berikutnya, ada di sini saudara. Kita mengasihi. Kenapa? Alasannya? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. That's the reason. Dan alasan ini membuat cinta kita bukan cuma unconditional tapi unstoppable. It's true. Apapun yang orang lakukan buat kita, terhadap kita, nggak akan menghentikan kita dari mengasihi dia, karena Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi. Dan ini dia agape, this Christian love
punya kuasa untuk mentransformasi semua jenis kasih lain yang Tuhan percayakan untuk kita punya. Oke, ada 3 saudara, 3 terakhir. Ada 3 semua di depan. Saya kasih bonus biar nggak terlalu buka-buka ayat. Storge yang pertama, kasih apa? Ayo, yang udah tahu, kasih antar sesama saudara atau disebut familial love, kasih persaudaraan. Biasanya ada hubungan darah atau hubungan yang expanded macam ipar dan menantu dan makin gede. Hubungan yang biasanya berakhir atau renggang karena iri. Ya kan, kakak adik pertama di Alkitab bunuh-bunuhan saudara. Bukan bunuh-bunuhan, yang satu bunuh, yang satu mati. Kalau bunuh-bunuhan dua-duanya mau saling membunuh, bukan? Kenapa? Iri. Yang kedua, maju lagi, Esau dan Yakub, kembar bahkan. Yang satu akhirnya apa? Berakhir nih, satunya cukup geblek saudara. Yang tua, yang badannya gede, bulu-buluan terus merah. Mungkin kayak Elmo, tampangnya saya seperti. Mungkin ya. Ada bilang berbulu dan merah. Saya nggak pernah lihat berbulu dan merah selain Elmo. Saya pikir dia kayak gitu. Dan akhirnya apa? Dia nampaknya mungkin punya darah Manado, mungkin. Dia punya hak sulungan nih saudara. Itu udah paling berharga deh buat anak sulung, oke? Ditukar cuma gara-gara sober nebor. Mungkin. Yang kata Alkitab juga papanya juga suka. Mungkin dia ada keturunan Manado, mungkin, saya nggak ngerti. Mungkin. Karena Brandon Bond paling bahaya. Dia tukar hak sulungan. Habis itu, ya jelas lah. Adanya punya hak sulungan, adanya datang ke bapaknya, nih bu bapaknya. Hak sulungan dikasih. Terus dia datang ke bapak, mana tadi? Ya udah dikasih. Siapa? Itu adik, itu bukan aku. Apa ditipu? Aku juga. Kata bapaknya, kamu ditipu. Kamu kenapa bisa tertipu? Habis itu kalau masuk Brandon Bond enak banget makan gitu. Dia jual hak sulungan salahnya sendiri. Habis itu dia bilang gini, Pak, pokoknya gini. Dia bilang sama adanya, dengerin loh, Papa ntar lagi mati. Kalau dia mati, kelar itu loh. Kabur dia. Tahu puluhan tahun, akhirnya ketemu. Akhirnya sesuatu yang menarik terjadi, saudara. Ada rekonsiliasi unik. Dari lama ternyata kakaknya udah ngampurin adanya. Adanya masih panik. Jalan pakai rombongan, saudara. Biar mendapatkan hati dari kakaknya. Kakaknya bilang, rombongannya apaan sih? Gak jelas tuh. Satu, sebenarnya dia takut dibunuh, saudara. Jadi kalau dibunuh yang depan-depan dulu dia bisa lari, bener? Dia paling belakang dengan istri kesayangan dan anak-anak kesayangan dia. Kakak bilang, buat apaan sih? Akhirnya berakhir dengan rekonsiliasi. Kakak beradik berikutnya, salah satu dari adik yang bukan paling kecil, dibuang dalam sumur. Dibilang bapaknya udah mati dan dijual ke Mesir. 20 tahun kemudian, adiknya yang punya hak untuk tidak mengampuni. Adiknya yang punya hak dan kuasa untuk membalas semua perlakuan tidak adil yang dia terima dan dia derita sepanjang hidup. Tapi dia memilih mengampuni. Karena dia sadar bahwa bukan engkau yang bawa aku ke sini, tapi Tuhan yang bawa aku ke sini untuk memperpanjang hidup bangsa kita. Kalau saudara tahu, saudara menderita karena kehendak Tuhan. Penderitaan kita nggak akan seberat kalau kita nggak tahu bahwa itu kehendak Tuhan. Nah, dia di gereja berkat Indonesia, penderitaan itu sesuatu yang paling jarang dibahas. Padahal orang yang paling banyak yang menderita. Yang menderita katakan amin. Amin, hidup ini pahit saudara. Makanya jangan banyak ngopi. Berpahit hidupnya, ngopi sepahit-pahitnya. Ya kepahitan yang keluar dari mulut. Kan gereja biar sekali lagi jadi manis saudara. Gereja kita namanya new wine dengan alasan itu. Keluar dari sini tuh semua orang berasa anggur baru yang terus diperbarui ya. Manis. Tapi habis itu lupa lagi pas ngopi di bawah kan. Pahit. Hidup ini pahit memang. Ya iyalah. Kayak minuman manis-manis tapi jangan kebanyakan. Kita mengasihkan Allah lebih dahulu. Apa yang terjadi dengan Storge? Apa yang terjadi dengan kisah kakak beradik yang berakhir buruk? Apa yang terjadi kisah anak dengan orang tua yang anaknya pahit karena orang tuanya telah melakukan banyak hal yang saya nggak bisa berani bilang bahwa semua kita harmonis di sini. Semua pendeta gila dan naif yang bilang semua orang dalam Kristus hidupnya baik-baik saja. Nggak ada janji itu. Kenapa Tuhan dekat dengan orang yang patah hati? Karena mayoritas orang patah hati. Dan Tuhan paling tahu apa rasanya patah hati. Yesus menderita bukan biar kita nggak menderita, saudara, jangan salah. Yesus menderita biar di dalam penderitaan kita menjadi seperti Dia. Dan penderitaan kita tahu ini worth it karena Dia sudah menderita buat kita. Apa yang terjadi?
Apa yang agape lakukan terhadap cinta ini, storge. Ada di situ ayatnya, dibilang gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Dari awal Tuhan udah punya rencana ini untuk apa? Menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya, namanya Yesus. Dari awal, ini tujuan Tuhan. Melalui berkat maupun melalui proses hidup. Judulnya bukan melulu untuk saudara jadi kaya atau jadi sehat, tapi saudara menjadi seperti Kristus, itu tujuannya. Jika melalui penderitaan kita makin mirip Kristus, penderitaanlah yang akan kita alami dalam hidup ini. Karena itu kehendak Tuhan untuk menjadikan kita serupa dengan anaknya. Kenapa? Supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini saya lihat beberapa yang Chinese, film-film silat Cina selalu ada istilah gini, kakak pertama. Kakaknya udah sekarat, tiba-tiba habis berantem sama siapa? Kakak, saya balas terhadap kakak. Gitu. Di filmnya nggak kelar-kelar saudara. Karena mereka bertujuh saudara, lama banget. Yang bertujuh punya anak, lanjut lagi saudara. Kayak sinetron Indonesia dulu namanya Tersanjung, nggak kelar-kelar saudara. Karena dendam itu nggak ada ujungnya sampai ada yang mengampuni. Nggak ada. Kita pikir kalau dia udah mati udah kelar, belum. Dia udah mati tapi dia punya anak. Nggak kelar sepanjang hayat masih dikandung badan dan bumi masih berputar. Dan dendam nggak pernah kelar. Dendam kelar ketika ada yang mengampuni. Perang berhenti ketika ada satu pihak yang berhenti membalas. Perang berhenti, dan potensi itu sebenarnya dimiliki oleh kita. Makanya Tuhan kasih agape buat kita. Oke, apa yang agape lakukan buat saudara? Apa maksudnya nih? Ingat, ini kasih tentang biasanya saudara-saudara. Kenapa Yesus mati? Mencurahkan darahnya biar kita menjadi saudara sama dia. Buat apa? Biar kita bisa mengasihi saudara kita yang saudara sama kita. Ingat, kita mengasihi bukan supaya orang itu berubah. Kita mengasihi bukan karena dia asik. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Ini yang agape lakukan kepada saudara. Dia pulihkan lagi hubungan yang retak, bahkan berakhir karena iri, dengki dan benci. Agape memulihkan kasih persaudaraan kita. Berikutnya, dia pulihkan lagi. Berikutnya ada namanya filia, saudara. Filia atau phileo bahasa aslinya itu kasih persahabatan, friendship, love. Dan apa yang agape, apa yang kasih Kristen, kasih Kristus lakukan kepada hubungan persahabatan yang tadi saya bilang, dari kawan jadi lawan, benar? Tadinya mitra bisnis, itu udah kayak Batman sama Robin, luar biasa. Sampai satu titik ada yang egois. Nah, akhirnya satunya ada istilah gini, saudara, binatang nggak kenal istilah ini, saudara. Namanya makan teman. Kenapa? Karena binatang nggak pernah punya teman, saudara. Kalau dia makan itu bukan temannya, walaupun udah 25 tahun bersama. Oke, rumahnya, goanya itu sebelahan, saudara. Rumahnya nggak ada hubungan, karena nggak punya teman. Jadi bisa makan teman cuma manusia. Dari kawan jadi lawan, tapi agape mampu memulihkan cinta ini lagi. Memulihkan, tiba-tiba kita cari nomor teman kita cari nama teman kita di Facebook, 95% kemungkinannya ketemu. Karena udah jarang orang yang punya Facebook. Kita bahas ini panjang lebar tentang friendship, love. Kenapa? Apa yang Tuhan lakukan untuk mengubah, memulihkan phileo. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang. Siapa? Seorang. Berapa orang? Satu orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Berapa orang? Lebih dari satu. Banyak atau sedikit? Banyak. Benar gak? Yesus mati di kayu salib. Untuk siapa? Saudara dan saya bisa kembali menjadi sahabatnya. Kenapa Tuhan menjadikan kita sahabat? Karena dia tahu mestinya kita gak punya musuh. Mestinya yang kita punya cuma kawan. Kita mesti gak punya lawan sama sekali. Makanya dibilang perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Musuh kita gak pernah manusia. Musuh kita roh jahat yang menipu mereka, yang sedang membodohi mereka, itu musuh kita. Makanya mesti lebih sering berdoa daripada mendebat. Ngerti maksudnya? Gak ada yang bertobat karena kalah debat soalnya. Dia menjadikan kita sahabat biar sekali lagi kita kontak lawan-lawan kita, ex kawan saya bilangnya, dan kembali lagi kita pulihkan hubungan kita. Saya tahunya dari lawan jadi kawan cuma gara-gara kayu salib, saudara. Yang saya tahu.
Ada seorang bernama Saulus, dulu bunuh orang Kristen. Dia tertangkap Tuhan, dan dia jadi rela mati untuk ceritain Tuhannya orang Kristen, biar lebih banyak lagi orang jadi Kristen. Saya cuma tahu lawan jadi kawan karena kayu salib, karena agape. Dan yang terakhir, apa yang agape lakukan kepada, ini jenis terakhir saudara, yang nampaknya terlalu terlalu di overexposure di sepanjang Valentine. Kayaknya Valentine cuma buat yang ini doang nih, romantic love, cinta-cinta romantis. Kayak kalau ngomongin cinta ingatnya ini doang. Tapi emang gak berlebihan saudara. Kadang soalnya kayak gini, bener gak? Cinta ini doang yang membuat dua orang yang berlawanan jenis, gariskan kata itu berlawanan jenis saudara, ya, pas deket tuh ada getaran-getaran gitu. Pernah gak saudara punya getaran-getaran sama adik sendiri? Pernah? Biasanya kan sayang-sayangan, tapi biasanya kan gak ada kayak deg-degan gitu kalau deket adik. Deket orang tua juga gak ada. Deket teman ada kayak gitu gak? Nah, hati-hati kalau ada. Harusnya gak ada. Ini satu-satunya cinta yang punya getaran-getaran magis. Istilahnya itu gimana ya? Luar biasa, pakai W depannya. Luar biasa. Oh, gimana itu rasanya? Jadi makanya jadi kayak terlalu di overexposure, terlalu disorot. Kenapa? Karena satu-satunya yang punya membangkitkan getaran-getaran itu ini doang. Tapi ya kan, dunia ini gak ngerti kan apa arti romantis kan. Saudara mau diajarin sama siapa? Sama TV? Sama budaya? Ini yang terjadi karena saya diajarin sama TV dan budaya apa arti romantis. Saya menyalahartikan dan menyalahgunakan romantis dengan alasan selalu romantis. Romantis kan gandengan, romantis kan pelukan, romantis kan ciuman. Kata siapa? Kata TV lah. Siapa lagi? Saudara mesti ngerti, kita hidup di era di mana dulu apa yang saya sebut pornografi dan saya nonton ngumpet-ngumpet, sekarang disebutnya video klip. Bener coba. Gila, saya nonton TV kayak, hah, apa ini? Pengen diganti, untungnya di Indonesia ya kan semuanya disensor saudara. Belahan apapun disensor. Itu kita bersyukur tinggal di negara ini. Ya kan pokoknya berbau-bau puting disensor semua. Wangi puting biung kayak apaan kayak, berbau-bau pentil mau pentil ban, pokoknya disensor, semua disensor. Tapi kita bersyukur saudara, tapi tetap aja apa yang dahulu, ini dunianya ajarin sebaliknya saudara. Dan itu yang buat kita berpikir pacaran tuh mesti pegangan tangan, mesti gandengan, mesti pelukan, karena romantis tuh itu. Kalau kita sadar bahwa romantis itu artinya tidak mementingkan diri sendiri dan tidak melakukan yang tidak sopan, itu romantis. Itu kata 1 Korintus 13 tentang kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mementingkan diri sendiri. Tapi ketika kasih eros, ketika romantis jadi mesum menurut dunia ini. Dan ketika pasangan suami istri yang udah muhrim, udah kehilangan getaran-getaran magis ini, apa yang agape bisa lakukan? Apa yang agape bisa lakukan? Ini yang agape lakukan. Ini yang kasih Kristus lakukan. Yakobus 4 ayat 5 dan 8 dikatakan di situ, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Cemburu itu bahasa eros. Enggak ada kakak adik cemburu, adanya iri. Enggak ada teman cemburu, enggak ada. Cemburu itu bahasa eros, bahasa romantis. Roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, ayat itu boleh munculin, diingininya dengan cemburu. Maka tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Agape itu suatu kasih yang menarik sehingga membuat seorang laki-laki tidak menginginkan semua perempuan, tapi menginginkan satu perempuan, dan cuma dia doang yang dia mau. Jodohku, maunya ku dirimu. Itu eros tuh bikin itu, sehingga seorang laki-laki nggak menginginkan semua perempuan, tapi cuma satu perempuan tertentu, dan perempuan pun sebaliknya. Makanya di tengah dunia yang udah makin jijai, sudah ngerti makin jijai? Sekolah Kristen, saudara. Di tengah ibu-ibu yang mestinya Kristen, mestinya. Okay. Stiker mobilnya I love Jesus, keluarga Kristus. Wih. Tapi ketika ngobrol saudara, saya tuh kalau nganter atau jemput anak saya berharap mau punya earphone yang lebih gede sehingga ketutup. Ngomongannya gini saudara, kenapa nggak masukin anak aja tuh nge-gym di situ tuh, di mall itu, pelatihnya dari Brazil. Itu, aduh, pantatnya pengen gue tabok, tapi bukan istri gue. Pengen
Bingung kan? Dalam hati gini, Bu, Masya Allah Bu, nyebut Bu, kan gitu. Kayak serius loh, ini sekolah Kristen. Lihat, ini dunia tuh nggak ngerti. Gue pikir selingkuh tuh yang ekstrim lah. Nggak, selingkuh tuh dimulai dari mengingini milik orang lain. Makanya hukum 10 udah jelas. Sukacita hilang ketika kita berhenti bersyukur. Ucapan syukur nggak ada kalau kita masih terus melihat yang lain dan mengingini milik orang lain. Ucapan syukur bukan dari mengejar apa yang kita nggak punya, tapi dari bersyukur apa yang dipercayakan sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan bisa lakukan, apa yang kasih Kristen, kasih Kristus lakukan buat Eros yang udah rusak, yang udah mesum dan udah berubah setia. Dia mengajarkan kita apa artinya tidak berdua hati. Dia mengajarkan kita apa artinya setia, kaya, miskin, susah, senang, sakit maupun sehat, sampai maut memisahkan. Dia ajarin kita di dalam sesuatu yang dia bilang sebagai, Paulus bilang sebagai misteri, hubungan umat dengan Allahnya seperti hubungan antara suami dengan istri dalam pernikahan. Dan agape mampu memulihkan itu. Kalau nyari masih pacaran dan belum muhrim, jangan pegang. Gitu. Perempuan tuh harus punya mental anak putri raja. Jadi kalau nggak pegang, jangan pegang. Kalau saat itu harus punya mental gitu. Nanti dikit-dikit mental apa? Sebenarnya mau ini. Anak raja gitu dikelabui. Enggak banget. Ntar biar dipegang-pegang biasa aja, mesti merasa terhina kalau dipegang-pegang, merasa dizolimi. Memang benar. Mesti mau pegang, tahan. Kalau nggak bisa tahan ya udah nggak usah. Tunggu. Kalau nggak bisa nunggu ya udah cari yang lain yang bisa nunggu. Gue maunya nunggu. Kalau lu yang nggak bisa nunggu, kalau banyak yang lain nggak bisa nunggu, nah banyak tuh. Tapi udah digusur sih. Gue cari yang lain. Ini dia, ketika kasih Kristus membuat cinta sekali lagi pulih sampai level di mana orang gak lagi mementingkan diri sendiri, sehingga mulai berhenti melakukan yang tidak sopan. Lagi tadi saya bilang perselingkuhan itu tidak sopan ketika kita mulai mengingini milik orang lain, dari mata turun ke hati, dari hati turun ke dompet, dari dompet turun ke situ. Sudah tahu ke situ, neraka. Tahu kan? Tapi apa yang bisa dilakukan? Tuhan bisa menyalakan lagi sekali lagi api cinta itu, cinta magis itu. Karena cinta magis itu berasal semua dari Dia. Semua cinta kita punya di bumi harus dinyalakan oleh cinta yang satu yang disebut kasih Kristus.